Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wana Pitaloka. Saya mahasiswa Universitas Prima Indonesia, kampus PSDKU Pekanbaru. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kasus pajak PT El Nusa Tbk atau Pertamina Persero. PT El Nusa Tbk adalah perusahaan publik yang merupakan anak usaha dari PT Pertamina Persero. Perusahaan ini bergerak di sektor jasa energi, khususnya dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Pada tahun 2010, PT El Nusa menjadi sorotan publik karena dugaan penggelapan dana perusahaan yang disimpan dalam bentuk deposito di Bank Mega, cabang Jababeka, Bekasi. Namun secara diam-diam dana tersebut dicairkan tanpa izin resmi dan ditransfer ke rekening pihak ketiga, yaitu perusahaan bernama PT Discovery. Investigasi kemudian mengungkapkan bahwa hal ini terjadi karena adanya kerjasama antara oknum internal El Nusa dan oknum Bank Mega yang melakukan pencairan dana secara tidak sah. Oknum El Nusa bekerja sama dengan oknum pegawai Bank Mega. Dana yang disimpan sebagai deposito dicairkan tanpa persetujuan manajemen pusat. Dana ditransfer ke perusahaan luar yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan El Nusa. Salah satu pihak penerima adalah PT Discovery yang diduga menjadi tempat pencucian uang. Kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Beberapa orang termasuk pihak dari Bank Mega dan PT Discovery dijadikan tersangka. Bank Mega mendapatkan teguran keras dari Bank Indonesia karena lemahnya pengawasan internal. Di sini ada dampak kasus dari untuk PT El Nusa. Dampaknya itu yang pertama, kerugian finansial mencapai 111 miliar. Terganggunya aktivitas operasional karena dana yang hilang, reputasi perusahaan tercoreng, apalagi sebagai bagian dari BUMN. Harus melakukan audit dan reformasi internal, terutama dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua itu dampak bagi sistem perpajakan. Dana yang raib, termasuk dana untuk membayar pajak, menyebabkan potensi kehilangan penerimaan negara. Menunjukkan bahwa penghindaran atau penyalahgunaan dana pajak tidak hanya dilakukan individu, tapi juga oleh korporasi. Mendorong pemerintah memperketat pengawasan pajak perusahaan besar dan BUMN. Selanjutnya, dampak bagi sistem perbankan. Menurunnya kepercayaan publik terhadap perbankan, khususnya Bank Mega. Regulasi pengawasan dana deposito dan transaksi antar perusahaan menjadi sorotan. Mendorong peningkatan pengawasan internal oleh otoritas keuangan, saat itu Bank Indonesia, sebelum digantikan oleh OJK. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan dari PT El Nusa tersebut. Kasus PT El Nusa Tbk ini pada tahun 2010 merupakan pelajaran besar tentang pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan dana perusahaan, terutama dana pajak. Selain itu, kasus ini membuka mata bahwa kolusi antara pegawai internal perusahaan dan lembaga keuangan bisa menimbulkan kerugian besar bagi negara, serta melemahkan sistem perpajakan nasional. Sekian dari saya tentang kasus perpajakan PT El Nusa Tbk. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.